Seorang pria bernama Tuan Reza berusia 25 tahun datang ke poli gigi untuk pemeriksaan giginya. Tuan Reza menyatakan sudah merasakan nyeri di geraham giginya sejak 4 hari yang lalu. Tuan Reza ingin giginya segera dicabut agar rasa sakitnya berkurang. Dokter gigi mempersilahkan Tuan Reza duduk di kursi gigi dan segera memeriksanya. Dari hasil pemeriksaannya, dokter gigi tersebut tidak berkenan mencabut gigi Tuan Reza dan meminta Tuan Reza meminum obat terlebih dahulu serta kembali kontrol setelah obat habis. Hal ini membuat Tuan Reza menjadi sedikit marah karena merasa tidak dilayani dengan baik. Di sebuah kantor, hiduplah seorang pekerja kantoran bernama Reza. Meskipun sudah bekerja, Reza tetap menjadi anak yang sangat dimanja oleh orang tuanya. Salah satu kebiasaan buruknya adalah suka mengonsumsi makanan dan minuman manis. Reza, kamu ini setiap hari jajan terus ya? Makan permen, minuman manis, emang nggak takut deh kamu sakit? Alah, udah biasa, dari kecil, bukan kenapa-napa juga. Tapi rajin masuk gigi. Kalau gosok gigi, apalagi ya, aku kalau naik lupa. Jadi, yuk bisa kali ya sih kurang gigi kamu. Ya, masih bisa, masih buat. Keesokan harinya, Reza terbangun dengan rasa sakit luar biasa di giginya. Aduh, ibu. Ya ampun, kenapa pagi-pagi udah teriak-teriak? Ibu, sakit banget bu. Ya ampun, sampai ibu kayak gitu. Kok bisa kamu nggak suka gigi ya tadi malam? Kemarin lupa bu. Kamu nggak bisa kerja kayak gini. Ibu hubungin dulu ya kliniknya. Kamu nggak bisa kerja kayak gini. Siang itu juga, Ibu Reza menghubungi klinik gigi sehat untuk membuat janji dengan dokter gigi. Esok harinya, Ibu Reza dan Reza tiba di klinik gigi sehat tepat waktu. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Dok. Ini saya udah sudah praktis sama dokter dengan Sri. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Iya, ada Ibu. Bisa saya minta data lengkapnya? Untuk nama Reza Fidan, umurnya 25 tahun, alamat Jalan Jajaran, Dr. Erlangga, Surabaya. Sebelumnya sudah pernah bersih di sini atau baru pertama kali? Belum, Mbak. Ya, baru pertama kali. Oke. Keluhannya apa ya? Ini mbak, nah bagian kanan saya mbak, itu kanannya itu sakit banget kayak ikan gitu. Terus buat makan, buat hidup cepat susah. Baik, sebelum saya makan nanti Mas ke ruang tengah dulu ya buat cek kondisi awal dari sini. Ini untuk lengkapnya. Silakan dulu di ruang tengah, saya akan monitor. Terima kasih. Nomor antrian 3 atas nama Reza, silakan masuk. Silakan masuk. Selamat pagi Ibu, Mas Reza, silakan duduk. Saya perawat Reza. Sebelumnya saya cek tekanan darah dulu ya. Baik sis. Mas Reza sekarang umurnya berapa? 25 tahun sis. Oh, udah kerja ya? Iya, kerja di kantor. Sekarang keluhannya apa? Ini sis, gigi bagian kanan ini sakit banget sih rasanya, itu debutan kan, buat makan itu susah, buat tidur juga susah. Punya riwayat penyakit tertentu nggak, kayak diabetes atau hipertensi atau ada gangguan atau ada alergi obat? Oh, nggak ada sis. Dari keluarganya juga nggak ada riwayat yang berat sih, Sus. Oke, ini suhunya normal, tekanan
tekanan darahnya juga normal 120/80. Habis ini dilakukan pemeriksaan lebih detail oleh dokter, nanti akan dipanggil lagi. Sekarang tunggu di ruang tunggu dulu ya. Baik sus, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Nomor antrian 3 atas nama Reza, silakan masuk. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Mas Reza. Silakan duduk terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dr. Arifa. Jadi Mas Reza hari ini ada keluhan apa ya? Ini dok, gigi bagian kanan saya dok. Rasanya itu nyebutan kan. Sampai ini, sampai bengkak. Oke, untuk keluhannya sudah berapa hari ya? Sejak 4 hari yang lalu sih dok. 4 hari yang lalu. Oke, untuk kebiasaan sehari-harinya seperti apa? Seperti kayak merokok, minum alkohol, atau punya kebiasaan untuk makan makanan tertentu atau tidak? Kalau merokok sama minum alkohol sih enggak dok. Tapi kalau kayak makan terus minum minuman yang manis itu sering banget, bahkan setiap hari. Iya, dia suka jajanan manis-manis, susah kalau ditegur. Untuk kebiasaan gosok giginya seperti apa ya? Kalau gosok gigi kalau pagi ya sih dok, tapi kalau malam itu sering lupa. Oke, saya sudah dapat gambaran. Saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Silahkan duduk di kursi periksa. Awal tolong siapkan sonde sama kaca mulut ya. Baik, siap dok. Mohon maaf, permisi ya Mas Reza, bisa dibuka mulutnya terlebih dahulu. Oke, jadi yang ini ya yang sakit ya? Iya dok, yang ini dok. Kalau dicabut aja itu gimana dok? Saya jelaskan terlebih dahulu ya, bisa duduk kembali. Oh boleh dok. Terima kasih dok. Iya. Jadi begini Ibu, Mas Reza, berdasarkan pemeriksaan tadi, gigi geraham bawahnya Mas Reza memang ada karies atau gigi berlubang. Namun sebelum sejauh itu, belum separah itu. Memang ada infeksi dan lubang yang cukup dalam, tapi struktur giginya masih bisa diselamatkan. Untuk sementara ini saya resepkan obat terlebih dahulu. Nanti kalau obatnya sudah habis, bisa datang kembali untuk kontrol. Maksudnya gimana dok? Ini sudah sakit parah loh dok. Reza, yang sabar. Saya minta dicabut dok. Sabar Reza, dengerin. Sakit banget bu. Dengerin dokter bu. Sakit bu. Aku minta dicabut. Dengerin dulu. Iya, saya mengerti sakit gigi itu emang sangat menyiksa Mas Reza, bisa sampai kepala dan juga rahang. Pasti berat sekali. Tapi justru ini kondisinya belum terlalu parah, sehingga tidak boleh dilakukan pencabutan terlebih dahulu Mas Reza. Memang ada lubang, tapi belum sampai akar, jaringan giginya juga masih kuat dan masih bisa dipertahankan. Kalau dicabut malah sayang sekali karena bisa kehilangan gigi yang masih kondisinya yang masih bisa dipertahankan lah. Lebih baik kita obati terlebih dahulu, kita kurangin peradangannya, lalu kita bisa melakukan penambalan. Tapi dok, ini udah sakit banget dok. Aku minta dicabut. Kalau cuma dikasih obat, ya percuma dok. Maka dari itu kita obati terlebih dahulu peradangannya. Setelah obatnya habis, Mas Reza bisa kembali ke sini untuk dilakukan penambalan. Tapi dok, kalau ditambah itu sakit nggak dok? Insya Allah tidak Mas, justru kalau dicabut, Mas Reza akan kehilangan gigi yang penting untuk mengunyah. Alhamdulillah, berarti giginya si Reza masih bisa diselamatkan ya dok? Iya betul Ibu, sayang sekali kalau giginya langsung dicabut. Baik dok, kalau gitu saya ngikut saran dokter aja. Oke baik ya, terima kasih sudah mencoba untuk tenang. Kita atur supaya Mas Reza cepat membaik. Baik, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh dokter Alifa ya. Oke dok, biar si Reza cepat sembuh. Terima kasih ya Reza, kamu sudah lebih tenang sekarang. Obat ini memang langkah pertama untuk mengurangi radang. Supaya masalahnya tidak berlanjut, saya akan jelaskan beberapa cara untuk mencegah karies atau gigi berlubang ya. Yang pertama, gosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Cara sikat giginya juga dari gusi ke gigi. Kemudian yang kedua, mengurangi makanan dan minuman yang manis kayak coklat, terus ada coklat, ada permen, itu adalah makanan yang pemicu karies. Terus yang ketiga, itu bisa pakai dental floss karena sikat gigi aja nggak bisa menjangkau sela-sela yang kecil. Terus
Terus yang keempat, bisa pakai obat kumur yang mengandung fluoride karena dia bisa membantu untuk memperkuat enamel. Terus yang kelima, jaga pola makan hidup sehat. Bisa kayak minum susu, perbanyak buah dan sayur. Terus jangan lupa buat minum air putih yang cukup. Terus yang keenam, hindari perubahan suhu yang ekstrim di mulut. Misalnya habis makan makanan yang panas, terus langsung minum yang dingin. Terus baiknya dicegah. Maaf dok, tapi enamel itu apa ya dok? Jadi enamel itu adalah pelindung terluarnya gigi. Jadi kalau misalnya ada perubahan suhu yang ekstrim, enamelnya ini bisa rusak atau menipis. Dan kalau enamelnya rusak, bakteri-bakterinya itu bisa masuk dan membuat gigi itu berlubang. Saya baru tahu dok. Jadi enamel itu penting. Iya betul Bu, sangat penting. Dan yang terakhir tidak lupa juga Reza harus kontrol rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali ya. Baik dok, saya akan lebih disiplin lagi dan mengikuti saran dokter aja. Oke, sama-sama Reza. Yang penting sekarang diminum terlebih dahulu obatnya sampai habis ya. Kalau nyerinya makin parah atau bengkaknya tidak turun, langsung segera kembali ke sini. Baik dok, terima kasih dok. Baik dok, terima kasih ya. Bagaimana ibu masih bisa kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ini untuk total biaya perawatan saya ini ya Bu? Mau dibayar atau saya mau bayar ke saya? Boleh. Terima kasih. Ini setelah pembayaran dan kesempatannya ya. Terima kasih. Jangan lupa dijaga kesehatannya dan jangan lupa kontrol juga. Oke, terima kasih Mbak. Sampai lagi. Sejak saat itu, Reza jarang mengalami sakit gigi lagi. Ia menjadi contoh bagi teman-temannya tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Giginya tetap sehat, senyumnya tetap cerah, dan masa depannya pun lebih cerah karena ia telah belajar betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi.